Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulianto dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman akan melaporkan hasil penelitian dasar fundamental dengan judul Social Commerce untuk meningkatkan kinerja pemasaran UMKM industri kreatif, peran social commerce branding dan social commerce targeting dengan ketua tim saya Sulianto, anggota Wenino Vandari dan Revius Praditya Setyanto. Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya fenomena lemahnya branding dan targeting pada UMKM kreatif dalam penggunaan social commerce dan adanya riset gap inkonsistensi hasil penelitian tentang penggunaan social commerce terhadap kinerja pemasaran. Tujuannya adalah satu, menyusun kontrak baru social commerce branding dan social commerce targeting pada UMKM kreatif. Yang kedua, menganalisis peran social commerce branding dan social commerce targeting dalam memediasi pengaruh social commerce terhadap kinerja pemasaran. Kebaruannya, penelitian ini akan menjelaskan inkonsistensi temuan penelitian dari pengaruh sosial commerce terhadap kinerja pemasaran dengan mengembangkan konstruk baru yaitu social commerce branding dan social commerce targeting sebagai variabel mediasi. Ini adalah riset gap hasil penelitian tentang penggunaan social commerce terhadap kinerja pemasaran. Adanya riset gap tersebut perlu ada variabel yang menjembatani inkonsistensi antara penggunaan media sosial terhadap kinerja pemasaran, di mana peneliti menawarkan konstruk baru yaitu social commerce branding dan social commerce targeting. Metode penelitian ini merupakan penelitian survei dengan responden pengusaha UMKM kreatif di Banyumas yang sudah menggunakan social commerce dalam menjalankan bisnisnya. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, FGD, dan wawancara mendalam. Analisis data untuk membentuk konstruk baru digunakan analisis faktor eksploratory dan analisis faktor konfirmatory, sedangkan untuk menguji hubungan antar variabel digunakan Structural Equation Model SAM dengan Partial Least Square atau PLS. Untuk pengembangan konstruk baru dilakukan dengan menggunakan 8 langkah yang disarankan oleh Rosari tahun 2026. 8 langkah itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengembangan konstruk dan eh, yang kedua adalah validasi konstruk. Nah, dari 8 langkah tersebut, langkah yang kita menawarkan ada 5 indikator untuk mengukur social commerce branding dan 5 indikator untuk mengukur social commerce targeting. Setelah dilakukan analisis dengan menggunakan langkah-langkah tersebut, fast validity, kemudian analisis faktor exploratory, analisis faktor konfirmatory, maka kelima indikator tersebut dapat digunakan untuk mengukur social commerce branding dan 5 indikator lainnya dapat digunakan untuk mengukur social commerce targeting. Dari indikator yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, kita ajukan untuk mendapatkan haki pembentukan kontrak social commerce branding dan social commerce targeting dan sudah granted. Itu adalah dokumentasi FGD pada saat penyusunan kontrak tersebut. Setelah kontrak tersebut teruji, maka dilakukan uji kausal untuk menjawab riset gap tentang sosial media use terhadap marketing performance. Dan eh, hasil pengujian hubungan antar konstrak sudah diterbitkan pada artikel jurnal internasional bereputasi Modern Economic Science SCR 0,190 pada eh, Jurnal Modern Economic Science tahun 2025 volume 47 nomor 6 halaman 41 sampai 58. Dan di artikel tersebut juga sudah kami sampaikan ucapan terima kasih kepada DPPPM, LPPM Unsur, dan kepada Aspixmas. Kemudian kami juga sudah mendiseminasi hasil penelitian pada seminar internasional ITS Masur eh,
tahun 2025 yang diselenggarakan 7 Oktober 2025. Selain itu, untuk pengayaan bahan ajar, kami sudah menyusun buku ajar pemasaran digital optimalisasi sosial commerce bagi UMKM yang sekarang sedang dalam proses penerbitan di Unsud Press. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat DPPPM Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi Republik Indonesia yang telah mendanai penelitian ini melalui skema riset fundamental reguler, kepada LPPM Unsud yang memfasilitasi penelitian ini, kepada Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Aspikmas Kabupaten Banyumas yang telah bekerja sama dengan baik dengan kita, terutama pada penyediaan data sekunder dan pelaksanaan survei lapangan. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.